Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa kembali dengan channel Degun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membacakan saja ya contoh-contoh soal latihan AKG ya, asesmen kompetensi guru madrasah ya di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan nanti soal yang akan keluar di bulan November ini tidak terlalu jauh dengan contoh-contoh soal yang sudah beredar yang kita dapatkan masing-masing. Mungkin bagi teman-teman semuanya, bagi rekan-rekan guru yang kebetulan sekarang terpanggil ya untuk AKG, silahkan banyak mencari informasi tentang contoh-contoh soal ya. Baiklah, langsung saja kita buka ini ya, sudah terbuka contoh soal AKG tahun 2020. Nah, di sini subjudulnya yaitu perkembangan kognitif peserta didik ya. Nah, di sini pertanyaannya, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah: A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan berinteraksi, kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Nah, ini jawaban yang benar adalah B. Ini sudah dikasih tanda ya, tulisannya warna merah. Jadi, perkembangan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Terus soal nomor 2, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah, nah ini isinya adalah pengasuhan dan lingkungan ya. Kalau A, inspirasi, budaya inspirasi, ini tidak terlalu signifikan mungkin, tapi yang signifikan dalam perkembangan kognitif anak didik yaitu pengasuhan dan lingkungan, baik itu pengasuhan oleh kita ya di sekolah, oleh para dewan guru, dan di lingkungannya masing-masing. Makanya setiap kita memberikan pelajaran kepada siswa selalu ditekankan kepada mereka harus terus belajar mengaji di DKM-nya masing-masing. Jangan sampai ketika si anak sudah naik sudah berada di tingkat MTS atau MA, mereka ngajinya berhenti. Itu ya. 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret ya, konkret ini nyata, abstrak tidak nyata, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia ya, ini ya isinya yaitu 7 sampai 11 atau 12 tahun. Berarti kalau 7 sampai 11 12 tahun itu usia anak SD ya. Kelas 1 sampai kelas 4 atau 5 ya. 6 juga bisa ya. Nah, ini kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret atau nyata. Nomor 4, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan, nah ini isinya A ya, anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, dalam artian operasional konkret. Jadi harus diperlihatkan gitu kan kepada mereka contoh-contoh konkretnya. Nah, ini untuk selanjutnya ya, ini nomor sub soal berikutnya yaitu soal kompetensi pedagogik perkembangan sosial emosional peserta didik. Nah, ini kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Nah, ini emosional ya. Karena kecerdasan itu ada kecerdasan kognitif, sosial, dan emosional. Kalau ini moral lebih sama dengan sosial ya. Jadi isinya adalah emosional.
Terus, seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan, ini sosial emosional. Jadi sosialnya ada, emosionalnya juga ada, yaitu dia itu mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu ini nih menjalin kerjasama. Nah, kerjasama ini disebut dengan sosial. Lanjut. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengungkapkan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. Nah, ini sosial emosional. Jadi, anak ini agak sedikit terganggu ya. Kecerdasan apanya? Kecerdasan sosial dan emosionalnya. Jadi dia ingin selalu menonjolkan diri mungkin ya di setiap kesempatan atau di setiap saatnya. Selanjutnya, soal perkembangan moral peserta didik. Peserta didik telah memiliki telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan, nah ini isinya ya, penalaran pasca konvensional. Ya. Itu isinya untuk ini ya, yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan pasca konvensional. Ya, ini isinya yaitu pasca konvensional. Terus selanjutnya yaitu soal kesulitan belajar siswa. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informasi lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal penciptaan hubungan yang baik. Nah, itu ya, kalau ada rekreasi dengan guru, melakukan kegiatan ekstrakurikuler, itu adalah penciptaan hubungan yang baik. Selanjutnya, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah, nah ini D ya, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan ya. Ada di sini pilihan mengulang kembali bahan yang diajarkan, memberi tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. Nah, ini lebih tepatnya lah membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Seorang pendidik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal gangguan simbolik. Jadi dia itu mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi dia pada saat ditanya tidak mengerti apa yang ia dengarkan. Jadi dia itu gangguannya adalah gangguan simbolik. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuan. Ya. Tujuan konseling adalah ini, membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Nah, itu ya, tujuan konseling adalah membantu siswa agar mengatasi kesulitan belajar. Jadi bisa saja siswa tersebut susah belajarnya atau sulit belajarnya di kelas, harus dicari dulu apa penyebabnya gitu kan.
harus tahu dulu bagaimana di keluarganya. Apakah keluarganya mendukung, apakah lingkungannya mendukung, ataupun lihat keadaan sosial ekonominya keluarganya, karena itu berpengaruh besar terhadap si anak untuk belajar di sekolah. Jadi kan kita hanya melihat di kelas saja, di sekolah saja. Akan berbeda ketika kita setelah mengetahui di lingkungannya masing-masing. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah sosiometri. Nah ini ya, sosiometri isinya. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Tindakannya itu apa? Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Ini lebih tepatnya ya jawabannya, yaitu memberikan bantuan kepada ya peserta didik yang bersangkutan. Dalam artian di sini bantuan belajar ya. Terus peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, serta peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan, yang tadi itu ya, berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor sosial. Nah, ini ya jawaban-jawaban yang dianggap lebih tepat ya, untuk nanti contoh-contoh soal AKG-nya. Nah itu saja teman-teman semuanya, nanti dilanjutkan lagi, mudah-mudahan ada waktu, dan mudah-mudahan ini penjelasan yang saya mungkin hanya membacakan saja ya, mudah-mudahan nanti tidak terlalu melenceng soalnya dengan yang sudah beredar sekarang ini. Dan bagi rekan-rekan guru, banyak belajar untuk membaca berbagai referensi lainnya untuk kesuksesan AKG 2020 ini. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share kepada teman yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.